Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5676. Mendengar ini, semua orang memandang Harvey York dengan sedikit rasa iba dalam hati mereka sarkasme. Aku tidak mengakuinya sekarang. Tapi aku masih keras kepala. Apakah Anda tahu konsekuensinya sekarang? Dalam keadaan ini, tuan muda seperti Leon Romero dan Antonio Holmes dapat membuktikan status Harvey York. Siapa lagi yang berani keluar dan berkata hal-hal baik tentang dia? Hanya Evangeline Floyd yang tampak khawatir dan ingin mengatakan sesuatu yang baik untuk Harvey York. Tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Antonio Holmes mengulurkan tangan kanannya saat ini untuk menepuk Harvey wajah York. Saat dia mengulurkan tangannya, dia berkata dengan ringan, "Wah, pernahkah kamu mendengar idiom itu? Bahwa lengan pria itu menghentikan mobil. Di depan orang-orang seperti kami. Kamu adalah belalang sembah kecil itu, mulut uang tangguh. Sedikit terampil, percuma saja. Satu kata dariku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Dan apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Ekspresi Harvey York acuh tak acuh. Seolah-olah orang yang diejek adalah bukan dia. Melihat ekspresi Harvey York, Antonio Holmes tiba-tiba menjadi tertarik. Dia tersenyum dan berkata, "Nak, karena kamu ingin berpartisipasi dalam ini. Lelang sebanyak itu, atau aku akan memberimu kesempatan. Kamu berlutut dan bersujud 3 kali untukku. Aku hanya akan meminta surat undangan untukmu. Oke." Mendengar ini, semua orang di sekitar tertegun sejenak. Dan ada tertawa terbahak-bahak dalam sekejap. Antonio Holmes benar-benar tahu cara bermain. Bukan hanya untuk membunuh, tetapi juga untuk membunuh. Harvey York menghela napas dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan juga. Sekarang kamu berlutut dan bersujud 3 kali untukku. Apa yang terjadi malam ini? Bagaimana dengan itu?" Mendengar ini, penonton sedikit terdiam. Dan saat berikutnya di sana adalah ledakan tawa. Bahkan tangan kanan Antonio Holmes yang terulur membeku pada saat ini. Dan lalu dia menghela nafas dan berkata, "Mulut yang keras. Tuan Roderick Machado. Tampaknya beberapa orang harus kesulitan Anda." Tuan Roderick Machado berkata dengan dingin, "Kemarilah. Patahkan anggota badanmu dan membuangnya." Mendengar ini, ejekan di wajah semua orang menjadi lebih intens. Hanya Evangeline Floyd yang menggertakkan giginya dan memutuskan untuk rendah hati memohon pada Antonio Holmes. Meskipun dia tahu bahwa harganya akan sangat mahal tinggi. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat dingin keluar. Siapa yang berani membiarkannya gulungan? Juga mengganggu anggota tubuhnya. Bab 5677. Mendengar suara yang sangat dingin ini, tiba-tiba ada keheningan di lapangan. Tidak ada yang berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, siapapun akan berani mendukung Harvey York. Segera, saya melihat kerumunan di lapangan menyebar ke samping. Dan kemudian, seorang wanita mengenakan congsam modifikasi gaya Soviet dan kaki panjang telanjang muncul. Wajah wanita itu indah dan indah. Dan tubuhnya memiliki aura yang tak terlukiskan. Seperti putri sungguhan. Yang membuat orang tidak berani melihat langsung. Wanita ini berpikir dia luar biasa karena dia cantik. Beraninya dia mendukung menantunya. Untuk keluar pada saat ini adalah untuk menyinggung Antonio Holmes dan Leon Romero. Kedua tuan muda. Ini mencari kematian. Itu tidak penting. Beberapa orang luar di lingkaran atas. Untuk menyanjung Antonio Holmes dan Leon Romero. Mau tak mau berbicara sedikit saat ini. Tapi segera seseorang menyela mereka dan berbisik. "Apakah kamu punya air masuk?"
Kepalamu. Apakah kamu tidak tahu yang ini? Dia adalah putri dari suku Emerald yang paling dicintai oleh Tuan Mario Monroy. Apakah itu dia? Orang-orang yang baru saja membuka mulut untuk mengejek tiba-tiba merasakan keringat dingin seluruh tubuh mereka. Nama putri keluarga Monroy jauh lebih besar dari keindahan sekolah seperti Sarah Asghari dan Evangeline Floyd. Karena saat ini, Wendy Monroy yang mengundang Harvey York untuk berpartisipasi dalam lelang. Nona Monroy. Tuan Roderick Machado tertegun sejenak ketika dia melihat orang itu datang. Dan pada saat yang sama memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Di antara 4 suku besar, suku Zamrud adalah pemimpinnya. Dan bahkan bisa bersaing dengan 2 nama keluarga dari suku serigala di luar tembok besar. Yang paling penting adalah meskipun lelang ini diselenggarakan oleh Cloud Top Temple, pemegang saham utama di balik layar adalah keluarga Monroy. Dan Tuan Roderick Machado adalah anggota keluarga Monroy sebelum dia menjadi seorang biarawan. Dia memiliki status hari ini. Dan keluarga Monroy telah berkontribusi besar. Karena itu, dalam pelelangan ini, keluarga Monroy memiliki suara yang bagus. Mungkinkah pria bermarga York ini diundang oleh Wendy Monroy? Tuan Roderick Machado berani meneriaki Harvey York. Tetapi ketika dia bertemu Wendy Monroy, dia merasa seperti tikus bertemu kucing. Nona Monroy juga nama Anda. Apakah saya mengenal Anda? Wendy Monroy mendengus dingin. Wajahnya dingin. Dia akhirnya memiliki keberanian untuk mengundang Harvey York untuk berpartisipasi dalam ini lelang. Tujuannya adalah untuk mendekati Harvey York dan membuat hubungan kedua belah pihak menjadi lebih baik. Tapi tiba-tiba, situasi seperti itu telah terjadi. Jika Harvey York marah, apa yang akan dilakukan keluarga Monroy? Pada saat ini, Wendy Monroy memiliki keinginan untuk mencekik Tuan Roderick Machado sampai mati. Tuan Muda York adalah tamu yang saya undang secara khusus di sini. Aku menyuruhnya untuk menghiburnya dengan etiket tertinggi. Meskipun situs itu milik kuil teratas Cloud Anda juga memegang pelelangan. Tapi apakah Anda, Tuan Roderick Machado, lupa siapa bos besarnya? Di balik layar, tamu terhormat keluarga Monroy kami. Seseorang yang kakek saya hargai. Tidak hanya Anda ingin mengusirnya. Kamu juga ingin mematahkan anggota tubuhnya. Siapa yang memberi nyali anjingmu? Mendengar kata-kata Wendy Monroy, ekspresi Master Roderick Machado tiba-tiba berubah. Seorang Wendy Monroy. Meskipun dia takut, dia hanya takut. Tetapi Wendy Monroy mengatakan bahwa Harvey York adalah seseorang yang dihargai oleh Mario Monroy. Mario Monroe, patriark suku Zamrud, di luar seluruh benteng. Dia adalah pria besar yang menghentakkan kakinya dan membuat benteng bergetar 3 kali. Orang yang dia hargai. Dia benar-benar ingin mematahkan kaki seseorang. Meskipun Master Roderick Machado bingung saat ini, dia masih memaksa tersenyum dan berkata, Nona Monroy, saya salah paham. Ini adalah air besar yang mengalir ke kuil Raja Naga. Bab 5678. Jika saya tahu bahwa donor ini adalah tamu terhormat keluarga Monroy, bagaimana aku berani mengabaikannya? Tapi seperti kata pepatah, kamu tidak mengenal satu sama lain jika kamu tidak bertarung. Jadi tolong undang banyak Nona Monroy. Omong-omong, Tuan Roderick Machado masih tersenyum. Dengan ekspresi bahwa dia sudah menundukkan kepalanya. Jadi kamu seharusnya tidak terlalu malu. Untuk saya, Wendy Monroy mengabaikannya. Tetapi berjalan ke Harvey York dengan permintaan maaf ekspresi. Tuan Muda York, saya minta maaf. Saya tidak mengatur semuanya dengan baik. Aku pasti akan memberimu penjelasan tentang ini. Ketika dia mengatakan ini, mata dingin Wendy Monroy menyapu seluruh lapangan. Tuan kecil ini, sungguh sosok yang sombong.
Mereka tidak hanya menamparkan siapapun yang berani menendang Jim dalam seni bela diri aula cabang Longmen di luar tembok besar, tetapi juga dengan mudah memecahkan masalah terbesar bagi keluarga Monroy. Untuk orang seperti itu, keluarga Monroy bahkan tidak punya cukup waktu untuk kari. Tapi tak disangka, mereka hampir menyinggung perasaannya karena hal lain tindakan sembrono orang. Memikirkan hal ini, Rausi Wendy Monroy merasa menjadi gila. Namun, Harvey York masih tampak acuh tak acuh. Baginya, hal kecil seperti ini masalah di tempat kecil benar-benar tidak bisa sampai ke puncak. Dia tidak bergerak seperti angin. Dan ekspresinya acuh tak acuh. Ini oke. Itu hanya keributan beberapa orang kecil. Nona Monroy tidak perlu merusak suasana hatinya karena ini. Saat berbicara, Harvey York berbalik dan hendak pergi. Baginya, adalah hal yang baik untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini untuk dapat melihat manik-manik legendaris. Tapi sekarang agak menjijikkan. Dan dia tidak mau repot-repot berpartisipasi. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang ingin dia luangkan waktu untuk menyelidiki. Mendengar kalimat paruh pertama Harvey York, Wendy Monroy masih tersenyum. Tapi melihat Harvey York berbalik dan pergi, Wendy Monroy segera menjadi cemas. Saat berikutnya, dia berjalan ke arah Master Roderick Machado. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dia menamparnya dengan tamparan. Apa? Master Roderick Machado berteriak. Dan ada bekas tamparan di kehikmatannya wajah. Dia tampak terkejut dan berkata, Nona Monroy, meskipun saya menghormati Monroy Anda keluarga, bagaimanapun juga aku dari Cloud Top Temple. Kamu. Tamparan. Nona Monroy adalah sesuatu yang bisa Anda hubungi. Tamparan. Mengancamku dengan kuil puncak awan. Tamparan. Telepon sekarang dan lihat apakah Cloud Top Temple bersedia membelamu. Tamparan. Apakah kamu pikir kamu meninggalkan keluarga Monroy dan resmi menjadi biksu? Jadi kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Monroy. Tamparan. Apakah Anda pikir Anda bisa naik ke posisi Anda saat ini tanpa hubungan dari keluarga Monroy? Mengandalkan keluarga Monroy untuk mencapai sedikit prestasi, untuk mendapatkan sedikit status. Apakah kamu pikir kamu dianggap sebagai karakter? Aku memberitahumu, kecuali Tuan Muda York memaafkanmu hari ini, kalau tidak, tunggu sampai mati. Mendengar kata-kata Wendy Monroy, dan menyaksikan Wendy Monroy saling menamparkan dan masing-masing penonton tercengang. Ternyata Master Roderick Machado yang terkenal itu sebenarnya adalah anggota keluarga Monroy sebelum dia menjadi biksu. Dan masih mengandalkan keluarga Monroy untuk memiliki status seperti itu. Tidak heran pemilik besar di balik layar keluarga Monroy dalam hal ini lelang. Saya khawatir tanpa dukungan keluarga Monroy, ini lelang tidak bisa diadakan, kan? Dalam keadaan ini, Tuan Roderick Machado berani menyinggung tamu terhormat dari keluarga Monroy. Ini mencari kematian. Ringan angin di wajah Master Roderick Machado menghilang di saat ini, dan digantikan oleh semacam kepanikan dan kegelisahan. Dia tahu betul bahwa jika keluarga Monroy benar-benar berhenti mendukungnya, kemudian di Cloud Top Temple, dia akan segera kehilangan semua yang dia miliki dan menjadi diinjak-injak di telapak kakinya. Bab 5679. Pada saat ini, Master Roderick Machado melirik Antonio Holmes hampir secara tidak sadar. Kali ini dia akan melakukan hal yang membingungkan. Dan sangat mungkin itu karena tuan muda keluarga Holmes ini. Pada saat ini, Master Roderick Machado hanya berharap bahwa Antonio Holmes bisa mengatakan beberapa kata yang baik untuknya. Kalau tidak, apakah sulit bagi saya untuk berlutut dan memohon pengampunan? Bahkan, kelopak mata Antonio Holmes sedikit melonjak saat ini. Dia memang tuan muda tertua dari keluarga Holmes dan anggota Departemen Militer Perbatasan.
Dia dianggap sangat bergengsi dan kuat. Namun bukan berarti dia berani membuat masalah dengan keluarga Monroe. Bagaimanapun, keluarga Holmes telah pergi banyak. Tetapi hanya ada satu putri keluarga Monroe. Dan Wendy Monroe adalah cucu kesayangan Mario Monroe. Karena itu, ketika dia melihat Wendy Monroe muncul, Antonio Holmes sedikit bingung. Melihat bahwa Wendy Monroe menghormati Harvey York, Antonio Holmes bahkan memiliki keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Apakah adegan di depan Anda ini nyata? Tidak bermimpi. Tetapi pada titik ini, Antonio Holmes tidak bisa hanya menontonnya. Karena jika Anda berpura-pura tidak ada hubungannya dengan Anda, itu hanya akan menjadi lebih memalukan. Jadi pada saat ini, Antonio Holmes hanya bisa tersenyum. Dan berkata sambil tersenyum sebelum pergi, "Nona Monroe." Wendy Monroe melirik Antonio Holmes dan berkata dengan ringan, "Apa? Anda, Master Holmes, punya waktu ketika Anda keluar dan mengakui kesalahan Anda. Bagaimana Anda akan meminta maaf kepada Tuan Muda York? Berlutut dan patahkan salah satu tanganmu sendiri." Kelopak mata Antonio Holmes melompat dan dia berkata, "Nona Monroe, Anda bercanda." Tuan Muda York ini berbicara tentang ini. Wajah Antonio Holmes menjadi hitam. Dia melecehkan pacar saya. Itu sebabnya saya pacar perempuan. Wendy Monroe mengulurkan tangan kanan putih dan lembut dan menepuk wajah Antonio Holmes. "Antonio Holmes, meskipun Anda adalah keturunan langsung dari Holmes keluarga, Anda bukan pewaris default." Di siang hari bolong, merampok seorang gadis sipil, membalikkan hitam dan putih. Pacar perempuan, apakah kamu benar-benar berpikir aku di sekolah dan tidak tahu apa-apa? Namun saya katakan, itu juga senior Anda. Keluarga Holmes harus memberikan penjelasan kepada keluarga Monroe kami untuk ini urusan. Jika Anda tidak bisa memberikannya, saya pribadi akan pergi dan mendapatkan akun ini kembali. Karena itu, Wendy Monroe mengabaikan Antonio Holmes, tetapi berjalan ke Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, pelelangan akan segera dimulai. Jadi jangan memperhatikan orang-orang kecil ini." Harvey York tersenyum, seolah mengingat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Monroe, lupakan penjelasan dari keluarga Holmes. Selama Master Holmes tidak mengganggu Evangeline Floyd lagi di masa depan, masalah ini sudah berakhir." Wendy Monroe tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Saya pikir Tuan Muda Holmes akan setuju." Benar, ketika kata-kata itu jatuh, mata Wendy Monroe tertuju pada Antonio Holmes. Antonio Holmes mengepalkan tinjunya erat-erat. Tetapi setelah beberapa saat, dia hanya bisa mengangguk agak. Memang benar dia adalah keturunan langsung dari keluarga Holmes. Tapi masih ada kesenjangan besar antara identitasnya dan seseorang seperti Wendy Monroe. Pada saat ini, dia tidak mengakuinya. Apakah dia benar-benar akan membuat masalah besar itu? Begitu keluarga Monroe menyusahkan keluarga Holmes, itu akan menjadi aneh bagi saudara laki-laki dan perempuan mereka untuk tidak mengambil kesempatan untuk jatuh ke dalam jebakan. Melihatnya mengangguk, Harvey York tersenyum pada Antonio Holmes dan menoleh ke meninggalkan. Melihat senyum Harvey York, Antonio Holmes hanya merasakan telapak tangannya rusak. Bajingan ini, bunuh dan bunuh. Sebaliknya, Evangeline Floyd menatap punggung Harvey York dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak menyangka bahwa pria yang tampak seperti wajah putih kecil ini, dalam beberapa kata-kata, memecahkan masalah terbesar untuk dirinya sendiri. Bab 5680. Antonio Holmes melarikan diri, dan ekspresi Leon Romero sangat suram saat ini. Meskipun Harvey York tidak menargetkan dirinya sendiri, Wendy Monroe tidak mengatakan apapun untuk dirinya sendiri. Namun bagi Leon Romero,
Ini bukanlah sesuatu yang patut disyukuri. Sebaliknya, sikap Harvey York mewakili sikap keberadaan menyendiri dan mengabaikan dirinya sendiri. Dalam hal arogansi Leon Romero, bagaimana dia bisa menerima yang tak terlihat? Menyinggung. Hanya saja status Wendy Monroe dalam keluarga Monroe terlalu tinggi. Hampir orang pertama pada generasi ketiga. Meskipun Leon Romero adalah garis langsung keluarga Romero dari klan serigala di luar tembok besar, seperti Antonio Holmes, dia bukan kandidat untuk ahli waris. Sebaliknya, ada banyak saudara dan saudari di sekitarnya yang sedang memperjuangkan hak waris. Mereka ditakdirkan untuk tidak memenuhi syarat untuk melawan Wendy Monroe. Sederhananya, pada saat ini, Harvey York, yang memiliki Wendy Monroe's perlindungan, bukan lagi seseorang yang bisa dilakukan Leon Romero dan Antonio Holmes. Menyinggung sesuka hati, Alejandro Zambrano, Vanessa Jen, dan Alberto Lizeth semuanya tercengang saat ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York, yang wajahnya akan menjadi bengkak, akan mampu melawan saat ini. Biasanya, ini benar-benar tidak mungkin. Namun, inilah yang terjadi sekarang. Vanessa Jen membuka mulutnya yang sedikit pahit. Dan setelah beberapa saat dia bergumam, siapa wanita ini? Alejandro Zambrano tampak jelek. Dan kemudian perlahan berkata, kakak perempuan dari kampus klan bumi kami. Mantan ketua OSIS. Calon pewaris keluarga Monroe dari suku Emerald. Putri Monroe. Keluarga. Wendy Monroe, apa? Ini dia. Vanessa Jen terkejut. Tidak ada seorang pun di Akademi Klan Bumi yang bisa menyinggung perasaan seperti itu seorang wanita. Bahkan dekan Akademi Klan Bumi harus sopan ketika dia bertemu dengannya. Harvey York memiliki dukungan ini. Apalagi Alejandro Zambrano. Bahkan Leon Romero dan Antonio Holmes tidak bisa membantunya di sisi terang. Tidak jauh, Anneliese Galaga, Derek Holmes dan yang lainnya sudah berjalan ke sisi Sarah Asghari dan Evangeline Floyd. Jelas, mereka semua sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Sarah Asghari, bagaimana mungkin Anda, suami dari rumah ke rumah, mengenal Putri Monroe? Derek Holmes memiliki beberapa pengetahuan. Dan sekarang dia berkata dengan ekspresi terkejut. Bagaimanapun, seorang pewaris kuasi seperti identitas Wendy Monroe adalah perbedaan antara langit dan bumi dibandingkan dengan mereka. Putri Monroe. Ini bukan hanya bicara. Anneliese Galaga menamparkan bibirnya dan berbisik. Sarah Asghari. Kurasa tidak mudah. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika keluarga Putri Monroe menghadapinya barusan, dia tampak sedikit hormat? Mungkinkah suami dari pintu ke pintu Anda memiliki latar belakang khusus? Evangeline Floyd juga menatap Sarah Asghari dengan rasa ingin tahu. Apa asal-usulnya? Pria ini yang telah memecahkan mimpi buruknya selama bertahun-tahun. Dia tidak akan pernah seperti apa yang orang lain katakan. Hanya anjing yang berduka dari Jinling. Lagi pula, seekor anjing yang hilang sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk Putri Monroe menganggapnya begitu serius. Sarah Asghari menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tidak berbicara. Ekspresinya tampak sangat tenang. Tapi jauh di lubuk hatinya dia mengalami pasang surut. Adapun latar belakang Harvey York, dia tahu jauh lebih baik daripada yang lain. Orang lain mungkin berpikir bahwa Harvey York memiliki identitas tersembunyi. Tetapi di Sarah kognisi Asghari, identitas ini sama sekali tidak ada. Jika demikian, hanya ada satu kemungkinan. Harvey York. Harvey York. Apakah ini yang disebut kepercayaan dan dukunganmu? Kamu adalah pria besar. Kamu bukan pria langit. Dan kamu benar-benar memakan ini nasi lembut wanita tua. Aku memandang rendah dirimu. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit.
Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.